Baik, perkenalkan, saya Nanda Ruben Betelgusa dengan NIM tertera. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Biocybernetika yang berjudul Klasifikasi Penyakit Jantung dengan menggunakan metode Support Vector Machine dan Fully Connected Neural Network. Latar belakang, suara jantung merupakan suara yang ditimbulkan oleh aliran darah yang mengalir keluar dan masuk ke dalam jantung melalui sebuah katup jantung yang membuka dan menutup. Suara jantung dapat dideteksi dan dianalisis dalam bentuk grafik dengan menggunakan teknik fonokardiogram. Sinyal yang didapat lalu dapat dipetakan ke sebuah grafik dua dimensi dengan variabel berupa waktu dan amplitudenya. Grafik tersebut yang kemudian dapat dianalisis oleh dokter untuk menentukan kondisi jantung pasien. Analisis ini dibutuhkan untuk menemukan sebuah abnormalitas bernama murmur yang merupakan tanda pertama dari penyakit jantung. Suatu sistem yang cerdas dan efisien dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi waktu, analisis PCG, dan diagnosis. Untuk mengatasi masalah tersebut, suatu algoritma berbasis machine learning dan deep learning dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi suara jantung. Dataset yang digunakan diperoleh dari GitHub. Dalam file tersebut terdapat 5 folder yang dibedakan menjadi 5 jenis suara jantung. Suara jantung dibedakan menjadi 5 folder yang bernama normal, N, aortic stenosis AS, mitral regurgitation MR, mitral stenosis MS, dan mitral valve prolapse atau MVP. Masing-masing folder berisi 200 file audio berformat WAV yang memiliki 3 siklus suara jantung. Metode yang digunakan pada laporan ini yaitu SVM. SVM merupakan teknik klasifikasi data dengan proses latih dengan membandingkan suatu seleksi parameter dengan memanfaatkan persamaan hyperplane. Multiclass SVM dapat mengkategorikan data cita pengujian ke dalam beberapa label kelas berdasarkan model training, seperti gambar tertera. Kemudian metode yang kedua adalah Dense Neural Network, yaitu merupakan arsitektur jaringan saraf yang paling sederhana. DNN terdiri dari neuron-neuron yang dapat mengoptimalkan diri mereka sendiri melalui proses pembelajaran. Seperti yang dinyatakan oleh namanya, dalam DNN, setiap lapis memiliki hubungan yang sangat erat, yang berarti setiap neuron dalam satu lapis menerima masukan dari semua neuron dalam lapisan sebelumnya dan juga menjadi masukan bagi semua neuron dalam lapisan-lapisan berikutnya, seperti gambar di bawah. Kemudian implementasi model yang pertama adalah pengolahan dataset. Karena dataset masih berbentuk audio, perlu diubah audio file menjadi bentuk file CSV yang nantinya akan diberikan label pada setiap audio yang berguna untuk model pelatihan. Yang kedua ada feature extraction. Pada tahap feature extraction ini, metode Mel Frequency Spectrum Coefficient merupakan pilihan terbaik dan populer untuk melakukan ekstraksi fitur dari sinyal akustik. Lalu kemudian dilakukan klasifikasi dengan metode SVM dan klasifikasi dengan metode DNN. Hasil dari permodelan tersebut diperoleh metode SVM memiliki akurasi 93% dengan confusion matrix di bawahnya. Kemudian untuk metode Dense Neural Network diperoleh akurasi 90% dan confusion matrix seperti di bawah. Kesimpulan dari kedua metode tersebut, SVM dan DNN, memiliki akurasi yang cukup tinggi dalam klasifikasi penyakit jantung. Metode ini dapat menjadi alternatif untuk mendukung keputusan diagnosis bagi tenaga kesehatan. Kemudian untuk permodelan, permodelan sendiri, yang pertama perlu dilakukan input library sesuai kebutuhan yang nanti akan digunakan, seperti Pandas, NumPy, Librosa, dan yang lainnya. Tahap selanjutnya adalah mengubah data audio dari format WAV menjadi file CSV agar mudah untuk dilakukan training. Setelah dilakukan convert audio ke CSV, diperoleh data seperti berikut.
Kemudian dilakukan data preprocessing menggunakan library Librosa. Ini merupakan salah satu contoh plot dari audio suara jantung. Kemudian dari file CSV diperlukan feature extraction, di mana di sini menggunakan library MVCC seperti berikut. Kemudian fungsi di sini dilakukan iterasi pada setiap file audionya, sehingga nanti setiap file audionya didapatkan angka-angka feature extraction-nya. Setelah itu dilakukan pembagian data untuk dilakukan training. Data dibagi dua menjadi data train dan data test dengan test size-nya yaitu 0,2 dari keseluruhan data. Diperoleh data train yaitu X diperoleh 800 file, kemudian X-test diperoleh 201 file. Kemudian dibuat pemodelan machine learning menggunakan library scikit-learn. Kita memerlukan library import seaborn, kemudian classification report dan confusion matrix. Kemudian file dijalankan pada fungsi-fungsi SVM dan diperoleh hasil classification report seperti berikut. Dan di sini akurasi yang diperoleh adalah 0,93 atau 93%. Dan ini juga ditampilkan confusion matrix dari hasil pemodelan machine learning. Kemudian tahap selanjutnya menggunakan deep learning. Di sini perlu menginstal TensorFlow terlebih dahulu karena belum memiliki TensorFlow. Kemudian perlu mengimport beberapa library yang ada di TensorFlow untuk mendukung permodelan dense neural network. Seperti langkah sebelumnya, pada SVM diperlukan pembagian data train dan data test dengan test size-nya 0,2 dan diperoleh X-train-nya 800, X-test-nya 201. Kemudian untuk modeling dense neural network di sini menggunakan model sekuensial dengan 5 layer. Di mana layer pertama berisi 100 neuron, kemudian second layer berisi 200 neuron, kemudian third layer menggunakan 400 neuron, kemudian fourth layer menggunakan 200 neuron, dan fifth layer menggunakan 100 neuron. Berikut merupakan model summary-nya. Kemudian dilakukan training model dengan epoch 100 dan batch size-nya 32. Kemudian dilakukan training dari awal hingga akhir dan diperoleh akurasi modelnya sebesar 0,9 sekian atau 90%. Kemudian berikut merupakan plot model loss dan model akurasi. Kemudian ditampilkan confusion matrix sebagai berikut. Ini cukup sekian dari saya. Terima kasih.